Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah anak-anak dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran matematika. Setelah kemarin kita belajar tentang membandingkan bilangan bulat, garis bilangan, hari ini apa saja yang akan kita pelajari? Yuk, mari kita simak sama-sama. Jangan lupa siapkan buku kalau dirasa penting untuk mencatat dan minta untuk orang tua mendampingi. Kalau ada yang belum paham, nanti bisa chat pribadi ke ibu ya. Pertama kita akan mempelajari tentang lawan suatu bilangan bulat. Kemarin ibu sudah pernah singgung sedikit tentang lawan suatu bilangan. Kira-kira seperti apa ini? Setiap bilangan bulat itu mempunyai lawan ya. Lawan bilangan A adalah negatif A. Kemudian ada lawan negatif A adalah A. Nah, di sini si A sama negatif A ini bisa kita ubah dengan seluruh bilangan yang ada di bilangan bulat, begitu ya. Nih, contohnya lawan dari negatif 5 adalah 5. Lawan dari negatif 19 adalah 19. Lawan dari 81 adalah negatif 81. Kalau di dalam gambar garis bilangan seperti ini ya, lawan dari 5 adalah negatif 5. Lawan dari negatif 4 adalah 4. Jadi setiap bilangan pada bilangan bulat itu punya lawan, kecuali 0. Dia netral, ada di tengah begitu. Dia kayak sebagai cerminnya. Jadi cermin dari setiap bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, begitu ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan bulat. Nah, ada kasus seperti ini. Urutkan bilangan-bilangan di bawah ini, lalu letakkan pada garis bilangan. Ada 34, negatif 23, negatif 48, 42, 29, dan negatif 36. Gimana ya cara mengurutkannya? Nah, pertama kita harus kelompokkan dulu bilangan-bilangannya. Kita kelompokkan dulu ke dalam kelompok bilangan negatif. Nah, ada negatif 23, ini ibu cuma urutkan dari depan ya. Negatif 23, negatif 23, negatif 48, negatif 36. Lalu setelah dikelompokkan, sekarang kita urutkan dari bilangan yang terkecil. Ingat, kalau negatif itu semakin besar angkanya, berarti dia semakin kecil. Berarti yang paling kecil adalah negatif, benar, negatif 48, kemudian negatif 36, dan yang terakhir negatif 23. Nah, setelah mengelompokkan bilangan negatif, sekarang kita kelompokkan bilangan yang positif. Ibu tulis dari yang paling depan. Kelompok bilangan positif ada 34, 42, dan 29. Sekarang kita juga harus mengurutkan dari yang terkecil bilangan positif ini. Ayo kita urutkan sama-sama. Ya, 29, 34, kemudian 42. Nah, setelah mengelompokkan si bilangan negatif dan bilangan positif, sekarang kita jadikan satu. Kita urutkan dari yang terkecil secara keseluruhan. Dan negatif 48, negatif 36, negatif 23, 29, 34, dan 42. Kemudian kita letakkan pada garis bilangan. Tetap ya, harus dari yang terkecil terlebih dahulu. Nih, negatif 48,
negatif 36, negatif 23, 29, 34, dan yang terakhir 42. Kita beri contoh satu lagi ya, supaya lebih paham. Nah, kita diminta untuk mengurutkan bilangan, kemudian meletakkan pada garis bilangan. Ada negatif 162, 176, 325, negatif 374, 293, dan yang terakhir negatif 285. Yang pertama kita harus mengelompokkan dulu dalam bilangan negatif. Kemudian diurutkan dari yang terkecil, sama seperti tadi ya. Setelah mengelompokkan bilangan negatif, sekarang kita kelompokkan bilangan yang positif. Dan diurutkan dari yang terkecil. Baru kita urutkan dari yang terkecil secara keseluruhan. Setelah itu kita letakkan di garis bilangan. Nah, sekarang kita belajar tentang penjumlahan bilangan bulat dengan mistar hitung. Ada contoh di situ negatif 4 ditambah 15. Nah, di sini juga sudah ada mistar hitung. Kayak penggaris gitu ya, tapi kalau penggaris kan kita mulai dari 0. Kalau mistar hitung ini, dia ada negatifnya. Yang di atas ini namanya, kita namakan mistar 1. Yang bawah mistar 2. Nah, karena ini masih dalam posisi awal, 0 berhimpit dengan 0. 1 berhimpit dengan 1, masih berhimpit di angka yang sama, di bilangan yang sama ya. Sekarang kita lihat di sini ada negatif 4. Negatif 4 berarti mistar 1 ini 0-nya kita himpitkan di negatif 4. Nah, seperti ini. 4 ini jadi bilangan pertama. Kemudian pada mistar 2 ya. Kemudian pada mistar 2 kita letakkan bilangan kedua yaitu 15. Nah, jawabannya adalah ini. Si 11. Kita lihat yang berhimpit dengan angka kedua itu adalah 11. Jadi, negatif 4 ditambah 15, hasilnya 11. Sekarang kita coba dengan garis bilangan. Sama ya, masih sama, negatif 4 ditambah 15. Hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah, karena di situ negatif 4, berarti kita berdiri dari 0, kemudian angka pertama, bilangan pertama adalah negatif 4, berarti kita harus berjalan ke kiri sampai di negatif 4. Setelah itu, ditambah 15 berarti dari negatif 4 ini kita harus berjalan ke kanan. Karena positif berarti kita berjalan 15 langkah ke kanan. Nah, setelah kita berjalan 15 langkah ke kanan itu, dia ternyata berhenti di angka 11. Jadi, negatif 4 ditambah 15 hasilnya 11. Sama ya. Nah, tinggal anak-anak mau menggunakan yang mana, pakai garis bilangan atau mistar. Tapi ini hanya konsep. Kalau anak-anak sudah paham, oh nggak perlu Bu pakai garis bilangan, nggak perlu Bu pakai mistar bilangan. Itu boleh saja. Ini hanya penggambarannya begitu. Jadi kalau negatif, kalau di dalam
garis bilangan, negatif kita berjalan ke kiri, kalau positif kita berjalan ke kanan. Tetap mulainya dari 0 terlebih dahulu. Tergantung kalau kita negatif berarti berjalan ke kiri dulu sejumlah angka yang kita jumlahkan, begitu ya. Oke, Ibu rasa pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sekian dulu. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.